Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Ismani Saputri, NPM 224117176 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jami Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Kajian Kritis Terhadap Faktor Sosial dan Politik dalam Lahirnya Ilmu Ulumul Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran oleh Bapak Mukhlis MPDI. Baik, saya akan mempresentasikan artikel saya dimulai dari abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Ilmu Ulumul Quran itu sebenarnya membahas segala hal tentang Al-Quran, mulai dari bagaimana wahyu diturunkan, dikumpulkan, dibaca, sampai ditafsirkan. Tapi yang menarik, ilmu ini tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari interaksi antara ajaran Al-Quran dengan situasi sosial dan politik umat Islam waktu itu. Contohnya, setelah Nabi wafat terjadi berbagai konflik politik, dan berdirilah dinasti besar seperti Umayyah dan Abbasiyah. Semua itu ikut memengaruhi cara umat Islam memahami dan menyusun ilmu tentang Al-Quran. Jadi, mempelajari ilmu Al-Quran bukan cuma soal teks suci, tapi juga tentang bagaimana sejarah, kekuasaan, dan masyarakat saling membentuk ilmu Islam yang kita kenal sekarang. Ulumul Quran itu ilmu yang membahas segala tentang Al-Quran. Dari sebabnya turunnya ayat, sejarah penulisannya, sampai cara menafsirkannya. Tapi yang menarik, ilmu ini tidak lahir di ruang kosong. Ia tumbuh dari dinamika sosial dan politik umat Islam sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ketika terjadi perdebatan tentang kepemimpinan dan penyatuan mushaf pada masa Khalifah Utsman, semua itu berpengaruh pada cara umat memahami Al-Quran. Jadi, mempelajari ulumul Quran bukan cuma soal teks suci, tapi juga tentang bagaimana kekuasaan, sejarah, dan masyarakat membentuk ilmu Islam yang kita kenal sekarang. Para pemikir seperti Karl Mannheim dan Foucault mengatakan pengetahuan selalu berhubungan dengan kekuasaan. Dalam Islam, hal ini terlihat dari kebijakan penyeragaman mushaf dan peran ulama di masa kekhalifahan. Jadi, memahami ulumul Quran bukan cuma soal ilmu agama, tapi juga tentang bagaimana wahyu, masyarakat, dan kekuasaan saling membentuk sepanjang sejarah. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan kajian pustaka, artinya fokus pada analisis karya-karya klasik dan literatur sejarah tentang ulumul Quran. Pendekatannya yang digunakan bersifat multidisipliner, historis, sosiologi, dan politis. Jadi, penelitian ini tidak cuma melihat bagaimana ilmu ulumul Quran muncul, tapi juga bagaimana kondisi sosial, peran ulama, dan kekuasaan politik memengaruhi. Data diambil dari kitab klasik seperti karya Al-Suyuti dan Al-Zarkashi, lalu dianalisis secara kritis untuk menemukan makna sosial dan politik di balik perkembangan ilmu Al-Quran. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan yang memicu dinamika sosial politik besar dan lahirnya dua arus utama, Sunni dan Syiah. Dari situ muncul kebutuhan untuk menjaga kemurnian Al-Quran yang kemudian berkembang menjadi ilmu ulumul Quran. Kodifikasi mushaf oleh Khalifah Utsman menjadi langkah politik sekaligus dasar keilmuan. Namun sejarah menunjukkan bahwa ilmu tidak lepas dari pengaruh kekuasaan dan ideologi. Karena itu, memahami ulumul Quran secara kritis berarti melihatnya sebagai ilmu yang lahir dari interaksi antara wahyu, masyarakat, dan politik, agar tetap relevan bagi umat di masa kini. Di era modern, ulumul Quran mengalami transformasi besar. Jika dulu berfokus menjaga teks dan sanad, kini ia dituntut menjawab tantangan sosial, sains, dan kemanusiaan global. Para pemikir seperti Fazlur Rahman menekankan bahwa wahyu harus dipahami secara kontekstual, bukan hanya tekstual. Dengan pendekatan multidisipliner dan teknologi digital, ulumul Quran menjadi sarana untuk menafsirkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan rahmatan lil alamin. Ilmu ini kini bukan sekedar menjaga wahyu, tetapi menuntut umat menuju peradaban Islam yang inklusif dan berkeadaban.
Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kajian kritis terhadap ulumul Quran menunjukkan bahwa ilmu ini bukan hanya lahir dari kebutuhan teologis, tetapi juga dari dinamika sosial dan politik umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kebutuhan menjaga kesatuan dan kemurnian wahyu melahirkan kodifikasi mushaf dan sistem keilmuan yang teratur. Pada masa Umayyah dan Abbasiyah, kekuasaan dan ilmu saling berinteraksi. Politik memberi ruang bagi ilmu, sementara ilmu memberi legitimasi pada kekuasaan. Dalam pandangan sosiologi pengetahuan, ulumul Quran tidak sepenuhnya netral karena dibentuk oleh relasi antara ulama dan penguasa, namun nilai idealnya tetap terjaga, menjaga kemurnian wahyu dan membimbing umat. Pemikir seperti Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abu Zaid menegaskan perlunya pembacaan kontekstual agar Al-Quran relevan dengan tantangan kemanusiaan, keadilan, dan globalisasi. Dengan demikian, ulumul Quran menjadi ilmu yang dinamis, berakar pada tradisi, terbuka terhadap zaman, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.